Halo, perkenalkan nama saya Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003158 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan masyarakat. Di sini saya bersama rekan saya bernama Nurul Fazira. Hai Nurul. Hai Feni. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya mengenai pendidikan masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, apa sih pendidikan masyarakat itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pendidikan masyarakat itu merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu. Dengan berorientasi pada masa depan, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, filosofi pendidikan masyarakat mengakui saling ketergantungan satu sama lain seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dalam pendidikan masyarakat itu terdapat 3 komponen dasar. Yang pertama, lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Yang kedua, community involvement, keterlibatan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada efficient use of research atau efisiensi pemanfaatan sumber daya, seperti itu. Menurut Feni, apa sih manfaat kita mempelajari pendidikan masyarakat ini dan kenapa? Pendidikan masyarakat itu dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kompetisi sebagai pendidik gitu kan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan manajerial, di mana pendidikan masyarakat dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuan manajerial sehingga lingkungan belajar dapat menjadi lebih teratur dan efektif. Yang kedua itu terdapat meningkatkan kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan masyarakat dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan dalam hal keahlian atau skill, sikap atau attitude, dan juga kemampuan. Yang keempat itu terdapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu ada pendidikan masyarakat dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Bagaimana dengan karakteristik yang dimiliki oleh pendidikan masyarakat ini? Nah, karakteristiknya tersendiri itu terbagi lagi dalam beberapa komponen. Yang pertama itu saya menjelaskan sebagai komponen dari segi tujuannya. Nah, dari segi tujuannya itu sendiri ada jangka pendek dan ada jangka khususnya. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu kurang menekankan pentingnya ijazah ya atau hasil belajar, dan berijazah atau tidak dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu ada komponen dari segi waktunya, karakteristik dari segi waktu. Dari segi waktu sendiri itu waktunya relatif singkat, jarang lebih dari 1 tahun lah gitu. Nah, terus pada umumnya kurang dari 1 tahun. Lamanya penyelenggaraannya program itu bergantung pada kebutuhan belajarnya sendiri. Persyaratan untuk mengikuti program ini yaitu seperti kebutuhan, minat, dan kesempatan waktu dari peserta didiknya. Yang kedua, menekankan masa sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan. Memusatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan peserta didik guna meningkatkan kemampuan sosial ekonominya dalam waktu yang bebas gitu. Dan yang ketiga, menggunakan waktu tidak penuh dan tidak terus-menerus. Waktu ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik itu, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran sambil bekerja atau sambil kita berusaha, seperti itu. Nah, yang ketiga itu karakteristik dari komponen segi programnya tersendiri. Segi program itu kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam ragam sesuai dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didiknya dan potensi daerah pendidikannya. Nah, yang keempat itu terdapat dari segi proses pembelajarannya, di mana dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan atau satuan pendidikan masyarakat. Yang kedua itu terdapat berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat, di mana pada waktu mengikuti program pendidikan ini
Lingkungan dihubungkan secara fungsional dengan kegiatan belajar. Yang ketiga itu terdapat struktur program yang luas gitu. Jenis dan urutan program kegiatan belajar ini bervariasi. Pengembangan program dapat dilakukan sewaktu program sedang berjalan seperti itu. Yang keempat terdapat berpusat pada peserta didik itu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kegiatan pembelajaran ini dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan berbagai narasumber yang bisa gitu. Nah, peserta didik dapat menjadi sumber belajar, lebih menekankan kegiatan pembelajaran dibandingkan mengajar. Dan yang kelima itu terdapat penghematan sumber-sumber yang tersedia, di mana memanfaatkan tenaga dan sarana yang tepat di masyarakat dan lingkungan kerja dalam rangka yang efisien untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu kan karakteristik dari komponen yang terakhirnya itu terdapat segi pengendalian, di mana segi pengendalian ini dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik. Pengendalian ini tidak terpusatkan. Koordinasi di lingkungan antara lembaga-lembaga terkait, otonomi pada tingkat program, dan daerah menekankan inisiatif dan partisipasi terhadap masyarakat, seperti itu. Dan yang kedua, terdapat pendekatan demokratis, di mana hubungan pendidik dengan peserta didik bercorak hubungan sejajar gitu, atas dasar kefungsiannya. Pembinaan program dilakukan secara demokratik, seperti itu. Jadi waktu di awal tadi, Feni menjelaskan adanya pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang efisien. Apa sih kaitannya dalam pendidikan masyarakat? Nah, di sini juga kan yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana ada lifelong education seperti itu. Nah, lifelong learning itu atau belajar sepanjang hayat, yaitu upaya seseorang untuk terus belajar tanpa henti gitu, secara berkala dan berkelanjutan untuk pengembangan pribadi, meningkatkan daya saing maksudnya, dan kemampuan kerja kita sendiri. Nah, lifelong learning ini usaha yang harus dilakukan dengan sadar dan menikmati setiap proses belajarnya karena dilakukan dengan sukarela. Nah, belajar yang dimaksud bukan hanya semata dalam ruang kelas saja, tetapi melainkan belajar sepanjang hayat itu boleh kapan saja kita lakukan gitu. Contohnya tersendiri itu seperti kita mengikuti seminar atau konferensi tentang topik yang diminati seperti itu. Menonton video edukasi juga dapat dinamakan belajar sepanjang hayat, dan mendengarkan podcast tentang peningkatan motivasi atau keterampilan. Nah, itu juga bisa disebut dengan belajar sepanjang hayat, di mana kita itu belajar tentang hal-hal yang kita sukai tanpa di ruangan kelas itu tersendiri, seperti itu. Nah, yang kedua itu kan terdapat community involvement atau keterlibatan masyarakat, yaitu menekankan rasa tanggung jawab kewarganegaraan kita, memberikan kesempatan kepemimpinan untuk anggota masyarakatnya, termasuk beragam populasi di dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Nah, mendorong prosedur demokrasi dalam mengambil keputusan, seperti itu. Nah, yang ketiga kan terdapat efficient use of resource gitu kan, atau efisiensi pemanfaatan sumber daya. Itu maksudnya memanfaatkan sumber daya fisik gitu. Sumber daya fisik, keuangan, dan sumber daya sekolah dan masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi duplikasi layanan, dan mempromosikan usaha secara kolaboratif. Jadi pendidikan masyarakat itu berhubungan ya dengan pendidikan formal dan informal. Jadi apakah perbedaan dari pendidikan informal dan formal serta bagaimana peranan dari kedua jenis pendidikan tersebut di dalam pendidikan nasional? Oke. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pendidikan informal itu apa gitu. Pendidikan non formal. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pendidikan non formal, yaitu merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir di luar hal yang seperti itu. Nah, pendidikan non formal ini dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Pendidikan non formal ini mempunyai sifat pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, fleksibel, bertumpu pada kecakapan hidup,
mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Nah, pendidikan informal berbeda lagi, di mana pendidikan informal ini merupakan metode pendidikan dari keluarga atau lingkungan tertentu terhadap kegiatan belajar seseorang yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Nah, setelah lulus ujian, hasil pendidikan informal akan diperlakukan sama dengan pendidikan formal, dan pendidikan informal ini sesuai standar nasional pendidikan. Seperti itu. Nah, kemudian kan yang telah disampaikan saudari tadi mengenai apa peran pendidikannya untuk pendidikan nasional seperti itu kan. Nah, peran pendidikan non formal dan informal sendiri ini dalam pendidikan nasional terdapat beberapa peran, seperti yang pertama itu melengkapi pendidikan formal, di mana pendidikan non formal ini dan informal dapat melengkapi pendidikan formal dengan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dari pendidikan formal sendiri. Yang kedua itu ada menambah pendidikan formal kita. Pendidikan non formal dan informal ini dapat menambah pendidikan formal dengan menyediakan kesempatan belajar kepada peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajarannya seperti itu, yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan formal. Nah, yang ketiga itu perannya itu sebagai menggantikan pendidikan formal. Pendidikan formal dan informal ini dapat menggantikan pendidikan formal dengan menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa atau orang lansia, karena berbagai alasan lah mengapa dia tidak memperoleh pendidikan formal tetapi mengambil pendidikan informal atau non formal gitu. Yang keempat, meningkatkan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya gitu. Dan yang terakhir itu perannya terdapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan non formal dan informal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Di zaman sekarang yang era digital atau serba teknologi lah yang seperti kita ketahui, bagaimana menurut saudari penerapan pendidikan masyarakat ini pada era sekarang? Nah, berikutnya saya akan mengenai era teknologi atau era digital lah di zaman sekarang gitu, biasa disebut seperti itu. Nah, pendidikan masyarakat dapat diterapkan juga di era teknologi yang seperti ini yang sedang kita jalani di masa sekarang. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, di mana pendidikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya tersendiri, seperti penggunaan media daring, video pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua, dengan cara mengembangkan program pendidikan non formal dan informal ini, pendidikan masyarakat dapat mengembangkan program pendidikannya dengan cara memanfaatkan teknologi seperti program latihan keterampilan online dan program belajar mandiri melalui aplikasi. Dan telah kita tahu ya semuanya, telah banyak aplikasi-aplikasi yang bertebaran melalui untuk pembelajaran secara daring, untuk anak-anak belajar secara di luar dari pendidikan formal seperti itu. Nah, yang ketiga itu terdapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan program pendidikannya, seperti membuat akun Instagram, akun Facebook yang ramai penggunanya untuk mempromosikan program pendidikannya supaya orang-orang lebih ramai, lebih mendukung kegiatan program pendidikan non formal dan informal ini. Yang keempat itu terdapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana kita sangat membutuhkan partisipasi masyarakat itu sendiri, seperti membuat forum diskusi online atau melakukan survei online. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu caranya dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, seperti penggunaan sistem manajemen pembelajaran atau penggunaan teknologi evaluasi pembelajaran dapat juga caranya untuk kita yang di era sekarang ini, di era digital seperti itu. Oke, terima
Oke, baiklah. Terima kasih atas informasi mengenai pendidikan masyarakatnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi saya sendiri. Nah, jadi setelah yang saya sampaikan mengenai pendidikan masyarakat, apa itu eh, pendidikan non formal, pendidikan non formal, dan juga di mana di era digital ini kita telah caranya mempromosikan pendidikan masyarakat ini, bagaimana telah saya jelaskan. Nah, dengan itu mari kita jadikan belajar seumur hidup sebagai bagian dari gaya hidup kita. Dengan belajar seumur hidup, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri dan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan selanjutnya. Nah, kita juga terus terbuka untuk pengetahuan baru dan terus belajar sepanjang hayat. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang cerah dan penuh dengan kemungkinan tanpa batas. Teruslah mengejar ilmu pengetahuan demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Dan juga diharapkan kita terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru setiap harinya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan masyarakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurul.